Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, di mana kita menunaikan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saum Ramadan. Dan saum Ramadan ini termasuk ibadah mahdoh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbicara tentang ibadah mahdoh, kaidahnya adalah hukum asal ibadah itu haram sampai ada contoh. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kewajiban saum Ramadan, bagaimana kemudian kita melaksanakannya? Kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Saum Ramadan itu wajib, lalu kemudian kapan kita memulainya? Maka kita mulainya di bulan Ramadan, karena disebut saum Ramadan. Pertanyaannya adalah, kapan bulan Ramadan itu dimulai? Yaitu ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Bagaimana mengetahuinya? Nah, maka kita sedang berbicara tentang penentuan atau penghitungan hari yang berpatokan kepada bulan atau komariah. Secara urfi atau budaya, masyarakat itu sudah terbiasa sebetulnya bahkan sebelum Islam di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena penampakan bulan ini menjadi tanda bagi mereka. Mereka sudah terbiasa secara urf atau budaya, di mana kemudian mereka mengetahui bahwa jumlah hari di dalam penghitungan komariah itu adalah 29,5 hari. Nah, oleh karena itu secara aplikasi mereka, aplikatifnya, kalau bulan ini 29 hari, maka bulan depannya 30 hari. Bulan berikutnya lagi 29, terus begitu selang-seling begitu ya. Dan kemudian ditemukan ya, akhirnya menjadi sebuah uruf juga, kebiasaan, ditetapkan menjadi ketetapan bersama. Jika bulannya ganjil, maka jumlah harinya genap. Contoh Muharram itu bulan ke-1, maka jumlah harinya itu genap 30 hari. Maka bulan Muharram itu jumlah harinya 30 hari. Bulan Safar itu bulan kedua, bulan genap, jumlah harinya ganjil 29 hari, terus begitu. Nah, bulan Ramadan itu bulan ke-9, berarti dia bulan ganjil, jumlah harinya 30. Nah, ini urfiah gitu ya. Sampai kemudian ketika berbicara bulan Ramadan, maka ada nas khusus yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena kita harus menunggu contoh. Rasul langsung memerintahkan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Saumlah kalian dengan melihat hilal, ya. Hilal itu apa? Bulan sabit, tanda tanggal 1. Wa aftiru liru'yatihi. Berbukalah kalian dengan melihat hilal. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu, bulan-bulan di luar awal akhir Ramadan silakan menggunakan uruf, karena ini tidak terkait dengan ibadah mahdoh secara khusus. Tetapi karena saum ini adalah ibadah mahdoh, kapan kita memulainya, maka ini terkait dengan ibadah mahdoh, maka landasannya harus dalil, dan ada dalil spesifik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sumu liruyatihi, lihatlah kalian, ya gitu ya. Apa yang dilihat? Hilal. Nah, begitu. Kapan dilihatnya? Dilihatnya itu pada tanggal 29. Kalau awal Ramadan berarti 29 Sya'ban, akhir Ramadan berarti 29 Ramadan. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Maka kita ingin mengetahui kapan 1 Syawal itu. Kenapa kita mesti mengetahui Syawal? Kapan 1 Syawal? 1, mengakhiri Ramadan. Yang kedua, di 1 Syawal itu haram saum. Maka kemudian kita harus mengetahui kapan 1 Syawal itu, agar kemudian kita tidak terjebak kepada keharaman. Bagaimana caranya? Rasul memerintahkan langsung secara spesifik. Ada hadisnya tadi. Wa aftiru li ruyatihi. Ya, lihatlah ya hilal itu. Ya, jadi kita mengakhirinya dengan melihat hilal. Ada lanjutan dari hadis ini. Fa in gubiya alaikum fa akmilu iddatan sa'bana salasina yauman. Jika tidak terlihat hilal itu, maka genapkanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Kalau awal Ramadan berarti menggenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Kalau akhir Ramadan berarti menggenapkan bulan Ramadannya menjadi 30 hari. Bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya tidak susah. Karena begitu Allah memerintahkan satu perintah, maka Allah memudahkan caranya. Nah, kita bisa lihat. Ini adalah ufuk, saudara sekalian. Ini ufuk. Di mana ufuk itu, ini apa namanya, horizon gitu ya. Nah, kita melihat hilal itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, ini sunset, ketika matahari hendak tenggelam. Nah, bersamaan dengan tenggelamnya matahari, ya, sampai kemudian matahari itu tidak sama sekali muncul wujudnya, bersamaan dengan itulah kemudian hilal itu akan muncul di sekitar area ini. Nah, maka, ya, ketika kita ingin meru'yat, itu pada tanggal 29
pada waktu maghrib bersamaan dengan matahari tenggelam. Pada saat itulah kemudian hilal akan muncul jika terlihat. Jika tidak terlihat, apa kata Rasulullah SAW? Fa'akmilu iddatan. Maka genapkanlah hitungannya. Nah, dengan terlihat hilal itu maka jumlahnya 29. Tapi ketika tidak terlihat, itu jumlahnya menjadi 30 karena kita genapkan. Nah, maka saudara sekalian, kalau kita melihat nas ini, hadis ini, di sini dikatakan jika terlihat mulai, jika terlihat tidak terlihat genapkan. Maka antara terlihat dengan tidak terlihat ini derajatnya sama. Gitu. Dua-duanya adalah hasil. Terlihat adalah hasil berarti kita memulai, tidak terlihat berarti kita menggenapkan. Tidak ada ketentuan harus terlihat. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem ketika ada ungkapan harus terlihat. Karena harus terlihat itulah maka orang itu mengerahkan seluruh kemampuannya, segenap peralatan, teknologi, sains dan segala macam. Dihitunglah ini dan itu. Nah, oleh karena itu saya ingin membatasi sekali lagi. Karena saum ini ibadah mahdhah, maka ru'yat hilal itu juga adalah aktivitas ibadah. Karena aktivitas ibadah, maka landasannya harus dalil. Dalilnya sudah jelas, spesifik, perintah langsung dari Rasulullah SAW. Maka itulah yang kita gunakan. Apa kata dalil? Saum dengan melihatnya, berbuka dengan melihatnya. Jika tidak terlihat, genapkan. Selesai. Semudah itu. Prakteknya tinggal berdiri pada saat tanggal 29, waktu maghrib, bersamaan dengan tenggelamnya matahari, maka muncullah hilal. Oleh karena itulah kemudian, ya, saum dan berbuka itu dengan terlihatnya hilal, bukan dengan adanya bulan. Apa maksudnya? Karena saudara sekalian, bisa jadi ya nanti itu matahari sudah tenggelam. Bulan itu sudah ada di atas. Sudah ada. Tapi dia tertutup awan. Fa'in gubiya alaikum. Kan begitu. Bulan itu sudah ada, tapi kalau tertutup awan sehingga tidak terlihat, maka apa kata Rasul? Genapkan. Jadi tidak ada ketentuan harus terlihat. Nah, oleh karena itu tadi konsepnya dengan terlihatnya hilal, bukan dengan adanya bulan. Artinya, bulan bisa saja ada, tapi kalau tidak terlihat, maka genapkan. Tidak ada keharusan terlihat. Begitu ada keharusan terlihat, mulailah kemudian dihitung. Padahal perintahnya dilihat, ya kan? Muncullah metode hisab. Apakah bisa diterima? Jika ini landasannya bukan dalil, tidak bisa diterima. Karena ini ibadah. Harus landasannya dalil. Satu. Yang kedua, hadirkan teknologi dan lain sebagainya. Karena harus terlihat. Nah, maka kalau harus terlihat, ungkapan fa'in gubiya alaikum, jika pandangan kalian terhalang, maka ini dinafikan. Nah, begitu seperti itu. Tidak akan terjadi penggenapan karena tidak terlihat. Maka penggenapan itu akan dilakukan ketika memang hilalnya di bawah ufuk, minus. Padahal penggenapan itu tidak mesti minus, bisa jadi dia tinggi, tapi karena terlihat. Maka penggenapan itu bukan karena dia masih di bawah ufuk, tapi karena tertutup awan, kan begitu hadisnya itu. Nah, gitu ya. Jadi dengan terlihatnya hilal. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, praktek dalam melakukan ru'yat hilal untuk mengamalkan ibadah saum, mengawali dan mengakhirinya. Landasannya dalil. Lalu bagaimana kemudian sekarang terjadi perbedaan? Di dalam Islam itu juga kemudian diakui adanya perbedaan. Tetapi perbedaannya itu adalah dalam wilayah furu. Wilayah furu itu apa? Lagi-lagi perbedaan itu disebabkan oleh dalil. Nah, sekarang ada nggak peluang perbedaan itu disebabkan oleh dalil? Ada. Yang disebut dengan hadis Quraib. Ketika Quraib pada saat itu diperintahkan oleh Ummu Fadl untuk bertemu Muawiyah. Ummu Fadl itu adanya di Madinah, sementara Muawiyah sebagai khalifah adanya di Syam, Suriah sekarang. Maka pergilah Quraib ini menemui Muawiyah. Ketika menemui Muawiyah di Syam, itu masuk awal bulan Ramadan dan mereka melihat hilal. Begitu juga kemudian Muawiyah, sehingga mereka memulai saum. Begitu kemudian Quraib ini kembali ke Madinah yang jaraknya itu lebih dari 1000 kilo, kurang lebih 3 pekan ya dalam kondisi saat itu ya. Sampai di Madinah itu di penghujung Ramadan bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, "Kapan kalian memulai saum?" Lalu Ibnu Abbas mengatakan, Quraib mengatakan, "Kami memulainya di hari Kamis." Gitu. Karena kami melihat hilal. Nah, lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Oh tidak, kami mulainya hari Jumat." Lalu kata Quraib, "Tidakkah cukup dengan ru'yatnya Muawiyah?" Apa kata Ibnu Abbas? "Tidak, karena begitulah kami diperintahkan." Nah, maka jika melihat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, ijtihadnya Ibnu
Abbas begitu ya. Nah, jika ini yang digunakan sebagai landasan dalil, maka ini bisa diterima karena ini adalah hujah secara dalil. Cuma bagaimana mempraktekannya? Jika sekarang misalkan di Indonesia terjadi perbedaan karena kita melihat di penghujung bulan Ramadan ini berpeluang terjadinya perbedaan. Ada yang hari Jumat yaitu tanggal 20 dan ada yang di hari Sabtu tanggal 21 gitu. Ya, secara sains nggak mungkin dong ada 2 hari gitu, harusnya sama. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini karena apa? Tadi landasannya katanya karena memungkinkan terjadinya perbedaan. Nah, maka kalau kita lihat prakteknya, secara fakta perbedaan antara Syam dengan Madinah itu memang jaraknya lebih dari 1000 km. Tetapi secara garis waktu mereka tuh satu garis waktu. Perbedaannya itu hanya 2 menit. Nah, kalau itu penyebabnya, maka itu bisa diterima. Tapi bagaimana perbedaan itu kalau kemudian kita terapkan di Indonesia? Maka jika hadis Quraib ini kita terapkan di Indonesia, alhasil antara Papua dengan Sulawesi mestinya beda. Sulawesi dengan Kalimantan mestinya beda. Kalimantan dengan Aceh mestinya beda. Tapi ini tidak. Maka ujung Papua sampai ujung Aceh ini batas atau jarak waktunya ini bisa 3 jam. Tapi mereka bisa bersama. Padahal kalau menggunakan hadis Quraib mestinya berbeda. Nah, sementara antara Aceh dengan India bedanya hanya 1,5 jam, mereka berbeda. Sementara Aceh dan Papua yang bedanya 3 jam, mereka sama. Maka apa yang menjadi penyebab perbedaan ini? Ini bukan dalil, apalagi hadis Quraib. Tidak sama sekali cocok. Melainkan wilayatul hukmi, batas negara. Dan ini bukan dalil untuk menjadi landasan ibadah saum. Oleh karena itu, wilayatul hukmi atau nasionalisme tidak bisa digunakan atau menjadi alasan bolehnya berbeda dalam menentukan kapan mengawali dan mengakhiri ibadah saum. Maka kita tidak bisa mentolerir perbedaan dengan landasan tersebut. Tapi jika landasan tadi hadis Quraib, kita bisa terima. Tapi pertanyaannya, benarkah Indonesia itu ketika berbeda landasannya hadis Quraib? Kan begitu ya? Oh, katanya Jumhur Ulama. Betul, Jumhur Ulama. Sampai kemudian Imam Syafi'i sekalipun. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya menyatakan harus sama. Satu hilal itu untuk seluruh dunia. Karena bumi ini ketika berputar, 1 kali putaran itu tidak berbeda 1 hari. Terlebih, pergantian hari di dalam Islam itu, atau di dalam perhitungan kalender Hijriah itu adalah, atau Komariah itu adalah waktu maghrib. Maka dalam aplikasinya tidak mungkin terjadi perbedaan 1 hari. Yang berbeda itu adalah jamnya saja. Oleh karena itu, siapapun yang melihat hilal, di negeri manapun dia melihatnya, maka berlaku untuk seluruh negeri. Ini yang disebut dengan ru'yat global dan seluruh ulama berpendapat demikian. Ada satu ulama di mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi. Karena beliau mencoba melakukan turukul jam'i, mempersatukan antara ru'yat global dengan peluang berbeda adanya hadis Quraib tadi. Maka beliau menggabungkan dengan membatasi ada ba'id dan qorib, daerah yang jauh dan daerah yang dekat. Daerah yang dekat itu berlaku untuk satu ru'yat yang disebut dengan matla. Nah, sementara kemudian yang jauh itu boleh berbeda, gitu ya, dengan turukul jam'i ini. Lagi-lagi kalau kemudian kita menggunakan pendapat ini pendapat syar'i. Apa pendapat yang dikuatkan itu? Beliau mengatakan matlanya itu batasnya adalah yang disebut dekat itu 16 parsah atau 24 parsah, kurang lebih 120 km. Secara fakta Indonesia, Pulau Jawa saja itu panjangnya itu membentang 1.200 km. Maka kalau kita menggunakan 24 parsah 120 km, mestinya ada 10 matla di Pulau Jawa saja. Tapi lagi-lagi ini tidak digunakan. Maka saudara sekalian, perbedaan di Indonesia, sekali lagi saya ingin tegaskan, ini perbedaan penyebabnya bukan dalil syar'i. Hisab juga saya berani katakan bukan dalil syar'i, karena jelas ada perintahnya langsung, tidak ada perbedaan pendapat. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gubiya alaikum fa akmilu iddatan sabana salasina yauman. Genapkan hitungan kalian menjadi 30 hari. Inilah dalil yang sahih yang kuat, didukung oleh ungkapan seluruh imam mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, lalu kemudian Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, semuanya sepakat. Nah, oleh karena itu yang paling kuat adalah satu hilal untuk seluruh negeri, dan secara sains ini bisa diterima karena tidak mungkin terjadi perbedaan
dalam 2 hari atau 1 hari saja tidak mungkin secara sains. Tapi 1 hilal itu untuk seluruh negeri. Nah, inilah pendapat yang kuat yang mestinya kemudian kita pegang. Dan sekali lagi saya ingin membatasi, ru'yat hilal ini adalah ibadah, bukan terkait dengan astronomi. Maka kita sedang membahas ibadah, bukan sedang membahas astronomi. Maka prakteknya silahkan tanggal 29 nanti pergi ke yang ufuknya jelas, kaki langit tadi, horizon. Kita berdiri menghadap matahari tenggelam, bersamaan dengan matahari tenggelam, disitulah hilal akan nampak, tanpa harus melirikan biji mata pun masih dalam area pandangan kita. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak, mari kita hidupkan kembali kebiasaan untuk meru'yat yang ini status hukumnya adalah fardu kifayah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menunaikannya. Saya mengajak, mari kita sama-sama melakukan ru'yat hilal pada tanggal 29 Ramadan nanti. Dan insya Allah kita juga akan melakukan siaran langsung, live. Maka bagi saudara-saudara kalian yang berhalangan untuk hadir nanti ke lapangan, meru'yat langsung, saksikan secara live bagaimana kemudian pemantauan hilal di akhir Ramadan nanti. Sampai ketemu di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.